Perbedaan cara pengobatan dokter Cina dan dokter Barat adalah dokter Cina menggunakan pengobatan diferensial dalam menangani pasien. Pada masa kini, rumah sakit maju untuk meningkatkan kualitas dalam mendiagnosis pasien. Selain menggunakan teknik diferensial, juga menggunakan alat-alat kedokteran sebagai referensi, sehingga mendapatkan hasil diagnosa yang lebih maksimal. Rumah sakit ini adalah rumah sakit yang berkembang dalam kedokteran Cina dan juga kedokteran Barat dalam mengobati penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Terkadang menggunakan pengobatan gabungan kedua jenis ilmu kedokteran. Obat Cina sekarang ini untuk membantu kemudahan bagi yang memiliki kehidupan sehari-hari yang sibuk, telah mengeluarkan obat Cina dalam bentuk bubuk. Juga ditentukan oleh pemerintah obat Cina yang terregister atau GMP. Selain menghilangkan kebiasaan harus menggodok obat dan sulit membawa kemana-mana, juga membantu mutu dan kemanjuran dalam obat Cina ini. Perkenalan pengobatan penyakit dalam kedokteran Cina. Kedokteran Cina mengobati pasien. Pengobatan diharuskan 4 pemeriksaan. Tidak boleh kurang satu pun. Melihat, mencium, bertanya, analisa, bubuk obat atau serta obat Cina teknologis. Waktu meminum obat diharuskan menurut petunjuk dari dokter. Cara menyimpan: menutupi rapat kantong obat, letakkan dan simpan di tempat yang kering dan juga sejuk. Setelah pemakaian berikutnya, meyakinkan tutup plastik kantong telah tertutup dengan rapat dan baik. Merebus. Waktu dan cara merebus dan penggunaan mengikuti saran dokter. Rumah sakit kami, bagian kedokteran Cina saat ini, menyediakan membantu para pasien menggodok obat, sehingga mengefisiensikan waktu bagi para pasien. Jarak waktu minum obat dengan kedokteran Barat kira-kira 1 jam. Dokter akan memberitahu dengan keahliannya kemungkinan terjadi efek samping dari resep yang dia berikan. Juga memberitahukan kepada pasien setelah minum obat terjadi sesuatu yang tidak nyaman dan terjadi efek sampingan, harus segera berhenti minum obat dan segera menelpon ke rumah sakit kami, bagian kedokteran Cina, menanyakan ke dokter langkah-langkah mengatasinya. Panduan terkait kehidupan sehari-hari. Karena dokter Cina merasa pola makan dan lingkungan bisa mempengaruhi pengobatan, maka dokter akan melarang pasien memakan makanan tertentu, seperti makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Serta kebiasaan kehidupan sehari-hari, seperti jangan tertiup angin dan hindarkan tempat yang lembab. Perkenalan terhadap dokter Cina, akupuntur dan patah tulang.
Dikarenakan kebutuhan dan kondisi pasien yang berbeda-beda, Anda dapat menggunakan pengobatan akupuntur atau terapi dengan tangan manual untuk luka luar, tergantung kepada kebutuhan pasien. Ditambah mengobati penyakit dengan memakan obat Cina. Frekuensi pengobatan tergantung instruktur dari dokter. Seperti penyakit bersifat lamban, perlu waktu lama untuk mengobatinya. Biasanya setiap minggu 1-2 kali. Saat pengobatan, juga dengan menggunakan jarum di bagian tubuh tertentu, ditambah dengan tempelan obat, akupuntur, jarum listrik di bagian tertentu, dan juga menempelkan suatu alat di titik darah telinga atau bola magnet, serta kop tabung dan juga lain-lain, menambah kekuatan hasil pengobatan. Penyakit yang cocok dengan pengobatan akupuntur. Gejala sakit. Penyakit THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Penyakit pencernaan, usus atau MAH. Penyakit pernafasan, penyakit saraf, penyakit kulit, penyakit kaum wanita, dan lain-lain. Penyakit yang cocok dengan pengobatan ahli tulang. Keseleo, sakit dan perubahan bagian sendi, rasa sakit, akibat tulang lepas serta patah tulang. Sebelum pengobatan akupuntur, pasien harus bersihkan bagian yang hendak diobati. Memakai baju yang longgar sehingga gampang menunjukkan tempat bagian yang sakit. Wanita lebih baik pakai celana pendek. Pernah mengalami pingsan waktu tusuk jarum atau pertama kali akupuntur? Dipersilakan memberitahukan kepada anggota perawat sebelumnya. Sewaktu terlalu capek, setelah minum arak, perut kosong, terlalu lapar, tidak boleh menerima pengobatan akupuntur. Sewaktu akupuntur, lemaskan badan, menjaga keseimbangan perasaan. Jikalau terasa kurang nyaman, segera melapor kepada perawat atau dokter. Sesudah pengobatan akupuntur, mohon jangan mengusap bekas lubang jarum. Hal itu bisa membuat gumpalan darah, perdarahan, atau tertular penyakit lain. Sisa rasa bengkak akibat tusukan jarum mungkin bisa terasa beberapa jam atau 1-2 hari. Dapat menggunakan handuk hangat, kompres, dan dipijat dengan tangan sendiri. Merah, bengkak, panas, dan sakit, jangan dikompres dengan handuk hangat. Segera kembali memeriksakan ke dokter yang mengobati. Pasien penyakitnya bersifat lamban, memerlukan jangka waktu yang panjang untuk mengobatinya. Menurut petunjuk dokter, silakan kembali memeriksakan keadaannya. Dalam tempo 24 jam, dapat menggunakan batu es mengompres bekas tempat tusukan jarum untuk menghilangkan rasa sakit dan juga bengkak. 2 jam kemudian, jika ada bengkak atau biru-biru, dapat menggunakan handuk hangat dan mengompresnya. Waktu menerima pengobatan kop badan, tidak boleh bergerak badannya, supaya menjaga botol penghisap udara atau botol api tidak terkupas atau terlepas. Biasanya waktu mencabut botol
itu 5 menit atau sesuai dengan petunjuk dari dokter. Setiap hari menekan bagian tempat yang menanam telinga 3 kali. Setiap titik darah ditekan 7 kali. Setiap 3-5 hari ganti tekanan telinga sekali. Tetapi masih utamakan petunjuk dari dokter. Sewaktu menekan, apabila terasa bengkak, kesemutan, sakit adalah hal yang normal. Waktu menekan, juga perhatikan apakah tempat menanam alat itu terlepas. Jika terlepas, jangan dipasang sendiri. Terluka dalam 24 jam, dilarang mengompres dengan handuk hangat. Mengatasi yang paling tepat adalah dengan istirahat, kompres dengan batu es, meninggikan serta menekan bagian luka, dan segera pergi ke dokter untuk meminta pengobatan. Menempel dan ganti obat harus menurut petunjuk dari dokter. Biasanya tidak lewat 6 jam, itu adalah waktu yang paling baik. Jika tempat penempel obat terasa gatal, untuk sementara dilepas obatnya. Lain kali kembali ke dokter, minta saran dan cara mengatasinya. Setelah diperiksa dokter, akan dikasih resep. Pasien membawanya ke ruangan loket, minta nomor, dan ke kasir melakukan pembayaran. Kemudian ke apotik bagian ambil obat untuk mengambilnya.